Kita sekarang bicara ibu kota Nusantara nih Pak Bas. Pertama-tama ingin memberi selamat dulu karena akhirnya Pak Bas sudah punya kantor juga di sana di IKN Nusantara dan sudah berfungsi. Sampai saat ini sudah ada berapa orang Pak karyawan IKN, otorita IKN yang ada di sana, dan itu berapa persen sih dari total kekuatan otorita IKN Pak? Loh, otorita IKN itu total armadanya, total SDM-nya ada 620 orang. Oke. Sebelumnya kantornya ada di Jakarta, Balikpapan, dan sebagian di IKN yang di lapangan. Dengan selesainya kantor IKN di Nusantara, mulai tanggal 1 Maret kemarin, kami niatkan untuk pindah semuanya. Jadi semua sekarang sudah ada di sana, kecuali yang ada di Jakarta menjadikan sekretariat. Jadi hanya satu eselon 1 yang digilir dengan pendukungnya, tidak lebih dari 25 orang. Karena kami melayani investasi. Jadi ada KPBU, ada investasi direct. Ini hanya untuk melayani. Mempermudah investasi di Jakarta ini, begitu kayak tadi kami rapat dengan SMI, yang hadir di sini hanya saya dengan Pak Deputi Pendanaan dan dengan sekretaris yang baru datang tadi malam karena hari ini ada janjian dengan Kementerian PUPR. Yang lainnya ada di Nusantara dengan Zoom. Jadi semua alhamdulillah dengan semangat yang satu, dengan tekad yang satu untuk membangun IKN yang lebih baik, kami berada di sana. Itu karyawan di sana sudah dapat tempat tinggal juga Pak? Gratis atau berbayar atau bagaimana? Jadi kami kan membangun, PUPR dulu membangun 47 tower. Nah, kami sekarang mendapatkan alokasi 4 tower rusun, ya kan? Yang terdiri dari masing-masing tower 60 hunian. Ya, masing-masing hunian 3 kamar. Ada lagi juga HPK, hunian pekerja konstruksi untuk para pendukung. Juga bagus tempatnya, kami tempatkan di sana. Jadi untuk karyawan OIKN, semuanya ada di 4 tower itu. Yang masing-masing, yang kalau yang bachelor, yang bujangan, single itu sharing, masing-masing hunian 3 kamar. 3 orang, yang keluarga kami tempatkan 1 unit 1 keluarga. Jadi semua sementara ini tidak menyewa, tapi air dan listrik membayar sesuai dengan kebutuhannya. Sebagai Kepala Otorita IKN, Pak Basuki kan setingkat menteri ya Pak ya? Betul ya? Perpresnya begitu. Peraturan presidennya seperti itu. Nah ini memimpin pembangunan IKN tapi juga menyelenggarakan pemerintahan daerah IKN. Saat ini itu belum ada kan Pak ya? Jadi menurut Undang-Undang Nomor 3 tentang IKN memang itu tadi. Jadi untuk persiapan pemindahan dan persiapan pembangunan IKN. Saat ini kami sudah juga mulai dengan persiapan pemerintahan. Fungsinya beberapa sudah kami laksanakan. Jadi perizinan berusaha, perizinan untuk rumah sakit, perizinan untuk praktek dokternya, perizinan hotel, itu sudah kami laksanakan. Saya juga baru pertama kali dalam karier saya bekerja memberi izin dokter berpraktek. Untuk itu pun saya telepon Pak Menteri Kesehatan dulu. Saya kalau nandatangani, itu sudah menjadi kewenangan otorita. Saya sudah, termasuk BPJS. Kemudian untuk yang persiapan pemerintahannya, jadi nanti Pemdasus namanya, pemerintah daerah khusus akan mulai beroperasi setelah Perpres tentang IKN ditandangani. Itu bunyinya dalam undang-undang. Untuk persiapannya kami sudah juga mulai, yaitu pertama dengan Kemdagri kami bekerja sama untuk mendelineasi batas-batas wilayah. Mana yang masuk IKN bersama dengan pemerintah provinsi, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, dan pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kami sudah mulai kemudian kodifikasi wilayah sebagai provinsi, karena itu setingkat provinsi kalau menurut undang-undang. Jadi
Untuk persiapan pemerintahan kami sudah mulai persiapannya karena nanti Bapak Presiden kan sudah menyampaikan tahun 2028 akan beroperasi di sana. Oke. Nah, selain itu pasti kami menyiapkan prasarana dan sarananya. Ya, ya. Jadi nanti kalau menunggu perpres ya tadi Pak Basuki katakan ya. Iya, Pemdasus itu menunggu peraturan Presiden tentang IKN. Kalau itu sudah keluar, nanti fungsinya berarti Pak Basuki juga yang akan melaksanakan fungsi pemerintahan setingkat gubernur itu atau seperti apa, Pak? Masih setingkat menteri, Masih tapi setingkat provinsi menteri? ya. Tapi tapi nanti bukan Basuki tapi kepala otorita itu sebagai Kepala otorita sebagai gubernur. yang saat ini Bapak yang masih menjabat tentunya kan. Jadi itu menunggu perpres. Sudah tahu Pak kapan Pak? Belum. Saya belum. kira undang-undangnya kan sudah, perpresnya nanti Bapak Presiden yang akan menentukan. Oke. Kalau bicara pembangunan IKN Pak, tadi sebelum kita mulai berbincang saya sempat melihat ada maket, lalu juga ada video, tapi ini videonya memang kita harus cari tahu lagi yang terbaru. Prioritas pembangunan untuk tahun ini ya Pak, tahun 2025, itu di bagian mana Pak? Kawasan inti pemerintahan, tapi yang mananya yang diprioritaskan? Oke. Jadi kalau boleh saya nyampaikan supaya lebih lengkap, ya mulai tahun 2025 ini kesepakatan dan koordinasi kami dengan Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan juga beliau sudah menyurati kami bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan fisik yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dan sekarang masih berlanjut sebagai multi-years project, tetap dilanjutkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Yang sekarang? Iya. Oke. Jadi jalan tol, itu kan, masjid, Istana Wapres, dan lain-lainnya. Kemudian kalau untuk yang baru sama sekali, beliau menyerahkan pada otorita. Oke, jadi ada dua. Ini harus nanti akan ada kelanjutannya. Ya. Jadi kalau yang baru sekarang, yang diperintahkan oleh Bapak Presiden kepada kami untuk bisa beroperasi pada tahun 2028 sebagai ibu kota politik, kami ditugasi penuh untuk membangun ekosistem yudisial, yaitu dari gedung-gedung MK, MA, yudisial, termasuk huniannya para hakim dan para staf, termasuk lokasi ekosistemnya, jalan-jalannya, dan juga ekosistem legislatif, DPR, MPR, DPD, termasuk huniannya, dan jalan-jalannya, dan prasarana dasarnya. Semua harus kami selesaikan. Itulah yang 48,8 triliun tadi yang sudah kami hitung. Itu tingkatnya berarti 2028? Iya. Oke. Ya, jadi nanti pada 2008 sekarang ini yang eksekutif, insya Allah pasti sudah selesai, yudikatif selesai, legislatif selesai, sehingga itu nanti akan bisa dioperasikan, berfungsi 2028. Oke, kalau eksekutif itu sampai sekarang Pak Bas sudah, apakah semua kantor menteri, apalagi sekarang kabinet menterinya menjadi lebih banyak Pak, itu sudah ada atau memang nanti kalau memang sudah efektif sebagai ibu kota eksekutif juga di sana, itu menteri-menteri akan berbagi kantor dengan para Menko atau bagaimana rencananya? Iya, dulu memang waktu kami merencanakan awalnya dengan 34 kementerian, itu ada 4 Kemenko yang dibangun dengan masing-masing Kemenko 4 tower. Jadi ada 16 tower sekarang sudah selesai. Sekarang sudah mulai meblernya mulai masuk untuk bisa dimanfaatkan. Interiornya sudah selesai semua. Namun dengan bertambahnya kementerian ini sedang dipikirkan oleh saya yang bertanggung jawab untuk prasarana dan sarana. Ibu Menteri Menpan RB itu akan mengatur kementerian mana saja yang harus berpindah lebih dulu dan tidak semua bedol desa, tapi Direktorat Jenderal mana saja yang harus prioritas pindah ke sana. Iya, termasuk rumah menteri sekarang baru 36. Ya, jadi kita juga laporkan pada Pak Presiden. Harus membangun lagi berarti? Pasti kalau kalau kementerian rumah menteri
harus ditambah lagi. Yeah. Cuman kalau yang eselon 1 dan sebagainya pejabat negara nanti akan dibangun dengan 48 triliun tadi plus KPBU dan investasi swasta. Nanti akan saya jelaskan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha tadi ya? Atau kita jelaskan sekalian ya. Boleh, supaya, oke. Jadi untuk tahun 2025 tadi kami tidak hanya APBN, ya. Yeah. Kalau kami boleh menyampaikan RPJMN yang kami buat atau Renstra yang kami buat tahun 2025 sampai 2029 karena kami sudah punya RPJMN 2025 sampai 2029 di mana IKN juga termasuk dalam salah satu proyek strategis nasional. Renstra kami membutuhkan anggaran sekitar 205 triliun. Untuk berapa lama? Untuk 2025 sampai 2029. 205 triliun? Iya, Oke. Membangun. Nah, itulah yang dari 205 triliun itu APBN-nya 48,8 triliun. KPBU yang sudah kami proses sekarang ini 132 triliun. Oke. Itu untuk jalan, MUT, hunian, hotel dan ada di situ. Yeah. Kemudian untuk investasi swasta itu ada juga sekitar 60-an. Kemudian untuk lain-lainnya yaitu swasta dan lain-lainnya termasuk mungkin kebutuhan loan itu adalah 24 triliun. Jadi 48 tambah 132 tambah 24. 24 triliun ini kami sekarang sudah beberapa swasta yang sudah menandatangani PKS untuk direct investment. Oke. Jadi selain APBN, ada KPBU yang lebih besar dari APBN, 3 kali lipat, dan investasi swasta. Kalau begitu Pak, untuk sebenarnya begini, kalau anggaran IKN yang dibiayai APBN, itu peruntukannya memang hanya untuk kawasan inti pemerintahan, gedung-gedung eksekutif, legislatif, yudikatif, atau juga termasuk infrastruktur ya Pak, jalan tol baru, bandara baru? Tadi yang saya sampaikan, jadi kesepakatan kami dengan Kementerian PU bahwa pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2022, 2023, 2024 yang belum selesai tetap dilakukan oleh Kementerian PU. Jalan tol, bandara, Istana Wapres, kemudian kawasan religi termasuk peribadatan termasuk masjid, gereja, basilika, pura dan sebagainya tetap dilanjutkan. Itu APBN. Jadi yang 89 triliun yang dibiayai sampai tahun 2024 berarti bukan termasuk jalan tol. Oh, sudah termasuk itu ya? Jadi itu, ini yang 89 triliun itu yang sering disalahartikan oleh masyarakat bahwa itu sudah 20%. Berarti dari 20% dari anggaran 466 triliun. Itu bukan undang-undang. Itu RPJMN. RPJMN 2019 sampai 2024. Ya kan? Kebutuhan IKN pada waktu itu dihitung oleh Bappenas 466 triliun. Betul. Dari situ APBN-nya diperkirakan 90 triliun. Itulah yang itu sebenarnya kalau tepatnya 19,3 triliun. Mungkin dibulatkan jadi 20 triliun. Loh, kalau APBN 90 triliun, sekarang sudah 89 triliun. Betul. Kok sudah mepet? Oh, berarti ada tambahan. Bukan, itu makanya saya arti bukan undang-undang, tapi itu RPJMN 2019-2024. Artinya apa? Maksudnya bisa melebihi 466 triliun atau bagaimana Pak? Iya kan? Itu tetap mungkin totalnya tetap dari 466. Ya. Nah, untuk yang 2025 sampai 2029 tadi yang saya sampaikan 205 tadi. Kita perhitungkan itu tadi. Jadi tidak, maksud saya gini, kan yang masih bingung itu adalah apakah dengan hampir terpenuhinya Pak plafon 20% dari APBN itu atau itu bukan undang-undang Bos? Karena RPJMN tadi. RPJMN. Itu bukan undang-undang. Saya cek betul Pak, karena selalu jadi pertanyaan. Itu ternyata bukan undang-undang.
itu adalah RPJMN 2019-2024. Jadi maksudnya bisa melebihi itu berarti, Pak? APBN-nya? Karena bisa. Tergantung keputusan pemerintah? Iya kan? Oh, oke. Pelaksanaan dasar kan? Iya. Pak, ini tadi Pak Abbas sudah sampaikan ya, di tahun 2024 ada tambahan anggaran 48,8 triliun ya Pak, untuk IKN? Bukan tambahan Pak, sekali lagi. Oh, itu memang alokasi ya? Iya, kami usulkan, karena waktu beliau manggil saya untuk menjadi kepala IKN, menurut beliau tugas utamanya adalah menyelesaikan untuk yudikatif dan legislatif. Nah, kami hitung sama teman-teman deputi di sini, kebutuhannya itu adalah 48,8 triliun. Nah, kami usulkan itu kepada beliau untuk dari 48,8 triliun itu untuk 2025 kami perkirakan sekitar 14, sekian triliun. Karena saya perkirakan kalau DIPA-nya itu mulai efektif Maret, ya kan? Nanti lelang Juni misalnya baru mulai, kan penyerapannya nggak mungkin bisa besar. Jadi kami hanya mengusulkan 14, sekian. Di DIPA awal kami punya 6,3 sebelum efisiensi. Sehingga kami membutuhkan 8,1 tambahannya. Nah itu Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.